Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pemeliharaan Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan telah menjaga dan memelihara kami. Dan pagi ini kami boleh bangun menikmati hari pemberian Tuhan. Kami akan menjalani setiap aktivitas kami, namun sebelumnya itu, kami akan membaca dan merenungkan firman. Karena itu kami memohon belas kasih Tuhan, pertolongan Tuhan buat kami. Berilah kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahaminya, dan beri kekuatan untuk bersuka cita melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 2 ayat 5-7. Ester pasal 2 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkat ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Tema renungan kita hari ini adalah duka tak terucap. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi merupakan bagian di mana nama Ester muncul pertama kalinya dalam kitab ini. Nama pemberian orang tuanya sangatlah indah. Hadasa dalam bahasa Ibrani adalah suatu jenis bunga yang halus lembut, berbentuk bintang dan berbau harum. Barangkali itulah sebabnya ia dinamai Ester dalam bahasa Persia yang artinya bintang. Sayang sekali, waktu Ester masih sangat kecil, terjadi musibah kelam yang membayangi hidupnya. Ia ditinggal mati kedua orang tua. Seperti apa rasanya? Yang tahu hanya mereka yang pernah mengalaminya. Kita tak dapat membayangkan betapa pedih dan sepinya menjadi yatim piatu. Tuhan tidak mengharuskan kita dapat mengerti kesedihan orang lain. Namun Tuhan memerintahkan agar kita mengasihi sesama seperti diri sendiri. Anak-anak maupun orang dewasa yang hatinya merana dan sakit memerlukan kasih kita. Perhatikanlah dalam firman Tuhan yang kita baca, bahwa Tuhan memberi Ester seorang sepupu yang sangat baik, yang lebih dari sekedar sepupu baginya. Mordekai mengasihi Ester dan memperlakukan dia seperti anaknya sendiri. Dalam keadaan dan kondisi yang sulit, Tuhan sedang menyiapkan panggungnya bagi Ester. Di balik tirai penderitaan Ester, Allah sedang mengukir masa depan yang mulia. Duka yang ia alami bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari penggenapan rencana Allah yang lebih besar. Mungkin kita juga pernah mengalami duka yang sulit diungkapkan. Kehilangan, trauma, atau luka batin yang dalam. Kita merasa tidak dilihat, tidak dikenal, dan tidak penting. Namun kisah Ester mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak melewatkan air mata kesedihan kita. Bahkan saat tidak ada yang tahu luka kita, Tuhan selalu setia menopang. Belas kasih Tuhan teramat besar, dan karena itulah kita bisa menceritakan segala keadaan kita kepadanya lewat doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, duka yang sedang diperhadapkan kepada kita yang tak terucap, sesungguhnya di tangan Tuhan bisa menjadi bagian dari cerita kemenangan yang tak terbayangkan. Seperti Ester, kita sedang diproses dalam setiap duka untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami
sehingga kami dimampukan untuk melihat sukacita dalam setiap duka yang kami hadapi. Sertailah kami sepanjang hari ini. Kuatkan dan mampukan kami untuk setia melakukan firman. Dengar kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.